Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Gimana kabarnya? Tadi udah istirahat belum? Apa Udah, Bu. lanjut pelajarannya? Ini sedikit banget. Kemana ya teman-temannya? Ada yang izin? Ada yang izin, ada yang alfa, Bu. Ada yang alfa. Siapa aja yang alfa? Faisal, Bu. Faisal. Faisal doang nih. Karena kemarin ibu tidak masuk dan digantikan oleh kakak-kakak magang, jadi kemarin kan ibu meminta kakak-kakak magang untuk memberikan penjelasan mengenai pengertian dan juga ciri-ciri dari teks eksplanasi. Nah, sekarang ibu mau mereview penjelasan dari kakak kemarin. Nah, sebelum masuk nih, ibu mau memberikan stimulus. Nah, karena di kehidupan kita terdapat berbagai kejadian atau peristiwa seperti gunung meletus, tsunami. Nah, di teks eksplanasi ini kalian ini mengetahui bagaimana proses terjadinya gunung Merapi, proses terjadinya tsunami, gunung meletus, lalu juga gerhana bulan. Jadi dapat dikaitkan menjadi pengertiannya yaitu teks yang menjelaskan suatu fenomena, proses atau peristiwa alam, sosial atau budaya. Tidak hanya ini, tetapi juga bisa dikaitkan dengan agama. Jadi pada intinya teks eksplanasi ini yaitu proses. Jadi kita bisa mengetahui bagaimana proses dari peristiwa tersebut. Sampai sini udah paham pengertiannya? Sudah. Paham, Bu. Lalu yang selanjutnya itu ciri-ciri teks eksplanasi ada 5, yaitu yang pertama faktual, yaitu bersifat fakta. Dan yang kedua ini ilmu pengetahuan. Nah, karena kita ini mengetahui bagaimana proses terjadinya gerhana bulan, gunung Merapi, tsunami itu berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Lalu ada fokus pada objek yang dijelaskan. Jadi fokus pada objek yang dijelaskan itu misalkan objeknya apa nih? Kita lagi ngebahas apa? Kita misalkan lagi ngebahas tsunami. Jadi objeknya itu dijelaskan tsunami ini adalah bla 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 gitu. Lalu selanjutnya itu sebab akibat. Yang namanya peristiwa itu kan pasti adanya sebab akibatnya. Lalu kronologi waktu itu urutan kejadiannya. Lalu selanjutnya fungsi dari teks eksplanasi, yaitu memberikan pemahaman yang sejelas-jelasnya kepada pembaca agar menjadi paham atau mengerti fenomena yang terjadi sekaligus menambah wawasan pembaca. Jadi tentu saja karena kita mengetahui peristiwa-peristiwa atau kejadian dari tsunami atau gunung meletus itu yang ada di sekitar kita, jadi kita bisa tahu apa saja dan menambah wawasan untuk kita. Dari mana? Dari kita bisa cari tahu melalui sumber. Karena kita sekarang udah di zaman yang canggih, kita bisa mencari di internet atau dari buku. Nah, sekarang kita membahas struktur teks eksplanasi. Nah, sebelum membahas struktur, kemarin kan Ibu menyuruh kakak-kakaknya untuk mencatat dari pengertian, ciri-ciri maupun fungsi. Dimana udah lengkap belum semuanya? Dari yang sudah Ibu jelaskan, kalau misalkan kurang lengkap bisa ditambahkan. Udah lengkap belum? Sudah kan? Ya. Ibu lanjut ke struktur, karena minggu ini membahas tentang struktur. Nah,
strukturnya ini ada 3, yaitu identifikasi fenomena, yaitu mengidentifikasi atau menjelaskan. Lalu yang kedua, proses kejadian, prosesnya itu seperti apa. Lalu ulasan, yaitu kesimpulannya. Nah, dijelaskan seperti ini. Nah, identifikasi fenomena ini yaitu membahas latar belakang kejadian. Nah, menjelaskan atau mengidentifikasi suatu kejadian yang akan dipaparkan. Contohnya misalkan kemiskinan. Nah, kalau kemiskinan berarti yang menjadi latar belakangnya yaitu apa itu kemiskinan, yang menjadi gambaran atau garis besar kemiskinan yang ada di Indonesia. Lalu yang kedua, proses kejadian. Nah, yang namanya proses kejadian itu berarti ada kronologis dan penyebab. Jadi adanya kalimat tanya mengapa dan bagaimana. Nah, kalau kronologis itu kan urutan waktu. Nah, sedangkan penyebab itu kan penyebabnya apa dan dampaknya seperti apa gitu. Lalu yang terakhir itu ulasan. Ulasan itu mengomentari atau memberikan kesimpulan atau juga memberikan penilaian atas konsekuensi dari yang tadi dipaparkan. Misalnya bullying. Nah, jadi di ulasan ini kita bisa mengomentari atau penulis bisa mengomentari apa yang menjadi mengapa ini bullying ini terjadi gitu. Nah, ini ada contohnya. Sebentar. Kalian juga bisa melihat contohnya di halaman terakhir. Ada? Ya. Tolong Wilda membacakan contohnya. Ya, bisa aja. Contoh teks eksplanasi yaitu proses terjadinya gunung meletus. Gunung meletus, tadi ya Bu ya. Contoh teks eksplanasi yaitu proses terjadinya gunung meletus. Gunung meletus ini adalah fenomena alam yang disebabkan oleh adanya endapan magma di perut bumi yang disemburkan dengan kekuatan luar biasa. Erupsi gunung Merapi ini masih menjadi salah satu bencana alam yang paling ditakuti dan juga berdampak besar dalam kehidupan manusia. Sebelum erupsi ini, gunung Merapi akan mengeluarkan tanda-tanda seperti peningkatan aktivitas hingga terjadinya gempa vulkanik. Gunung meletus ini terjadi karena tekanan magma yang dikeluarkan dari dalam perut bumi, yaitu akibatnya magma mengalir keluar menuju permukaan bumi. Adapun magma gunung berapi ini terbentuk di kedalaman sekitar 60 hingga 120 km di bawah permukaan perut bumi. Lalu peristiwa gunung meletus ini dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi orang-orang yang tinggal di sekitarnya. Manfaat yang diberikan antara lain yaitu kondisi tanah di sekitar gunung menjadi lebih subur dan juga material gunung yang bisa dimanfaatkan. Sementara itu kerugiannya itu adalah timbulnya korban jiwa, kerugian harta benda, hilangnya hewan ternak, dan juga rusaknya lahan pertanian ataupun perkebunan. Letusan gunung berapi ini yaitu merupakan bencana alam yang tidak bisa dicegah sekaligus berbahaya. Kita yang tinggal di sekitaran harus senantiasa waspada dan juga berhati-hati. Terima kasih Wilda. Ya. Tadi yang sudah dibacakan oleh Wilda. Sekarang kita bareng-bareng menentukan struktur dari teks eksplanasi yang berjudul proses terjadinya gunung meletus. Nah, dari yang dibacakan oleh Wilda, yang mana yang termasuk identifikasi fenomena.
siapa? Pertama, betul, Novi. Lalu yang kedua yaitu proses kejadian. Ada di paragraf berapa saja? Paragraf kedua. Ya, betul ya. Dari paragraf 2 sampai paragraf 4. Lalu yang ulasan ini, yang mengomentari atau kesimpulannya yaitu paragraf terakhir. Nah, karena waktunya sudah mau bel, nanti kalian PR yang halaman 2 ya. Di buku tulis ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke, baik. Karena waktunya sudah mau habis, maka Ibu akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang ingin ditanyakan, kita ke minggu depan ya. Ya Bu. Terima kasih. Makasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.